Nama lengkapnya sampean siapa? Hai, namaku Novi Yunita. Novi Yunita. Novi Yunita ya? Ya, Asalnya dari asalnya saya dari Cilacap, Jawa Oh. Tengah, Indonesia. Cilacap. Cilacap. Cilacap itu sama Kroya berapa menit? Cilacap sama Kroya itu deket ya, tapi untuk menitannya saya belum pernah ngitung. Jadi mungkin saya no comment. Berarti Mungkin sampean teman-teman- orang apa? Orang Kepenak. Mbak sih ngerti Nggak Pak? usah nanya sama mereka. Ya, Kan wis. sampean yang saya tanya. Oke, Nah, lanjut. fokus sama yang nanya, Oke. bukan fokus sama orang lain. Oke, ya benar. Jadi kayak gitu. Yes, aku lagi belajar nih guys. Cut. Oke, lagi lanjut. Terus ke luar negeri pertama kali tahun berapa? Pertama kali ke luar negeri itu tahun 2012, bulan April. 2012. Ya, 2012. Kemana? Pertama kali ke luar negeri atau ke Hong Kong? Ke luar negeri saya tanya. Oh, keluar negeri itu 2008, itu pas aku baru lulus SMA tapi belum dapat ijazah. Kemana? Ke Singapura. Dulu Ngapain? tuh kerja. Jadi dulu cita-citanya tuh aku pengen kuliah. Tapi berhubung belum ada rezeki, jadi aku harus nyari duit gitu. Sama orang tua aku tuh ceritanya tuh belum boleh keluar negeri, tapi berbekal kresek gitu. Dulu aku punya tas tapi langsung roboh. Aku diam-diam pergi ke Jakarta gitu. Cuma punya tas kresek kayak gitu. Kayak gue inget kayaknya Oke, dulu tas sekarang kresek kesian gitu. sekarang dari saya coba disapa dulu Oh, penontonnya. Dari Hai. atas, dari Oke, atas. dari atas Ah, ya. disapa dulu. Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Makasih yang udah gabung ya. Novita. Disebutin namanya satu persatu, Oke, dibaca. Novita, Dialova, Alana Delia, dan Rahayu Gemini. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung. Hari ini Ibu Nyai ya, Kak Novi, lagi belajar public speaking sama gurunya Pak Sandro. Jadi kalian menemani saya. Aku kadang saya, kadang aku nih. Nah, Menemani. dipastikan, sekarang dipastikan. Dipastikan. Sebaiknya apa? menggunakan saya. Oke, baiknya menggunakan saya ya. Jadi, Kalau sampean ngomong aku, Aha. itu kalau ruangnya tidak di publik. oke. Aku kamu itu tidak di ruang publik. Misalnya sendiri sama sayangnya. Jadi Aku saya kamu. ya. Ada yang nanya FB-nya apa? Nah, FB-nya. Oh, Japanese Angel Studio. FB-nya bisa di Yes. Nah, itu disapa. Halo Kak Yuni Sujana, hai. Hari ini Kak Novi lagi belajar public speaking, belajar YouTube ya, belajar bikin YouTube. Tapi karena perbahasanku yang kurang bagus, jadi saya harus belajar menata bahasa. Oh, gini, sampai Yes. tadi menyampaikan Kak Novi. Jadi kalau orang Jawa, itu membahasakan dirinya sendiri itu tidak boleh. Oh, nggak boleh ya? Manner itu tidak boleh. Oh, Jadi saya sekarang lagi belajar. Itu lebih enak daripada Kak Novi. Kak Novi. gitu ya? Yang manggil Kak Novi itu orang lain, bukan sampean yang Oh. ngomong sendiri. Oke. Sampean kan nggak pernah bilang Kak Yes. Sandro, Mas Sandro. Gitu ya? Nah, aku kan nggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi nggak boleh Yang saya ngomong mengakukan saya diri. Sandro. Saya Oh. selalu begitu. Berarti saya ya. Saya Novi atau Mbak, saya lagi belajar. Itu lebih enak didengarin dibandingkan bilang kakak. Oh, gitu ya? Nah, soalnya kalau yang diajak ngomong itu ternyata lebih tua, Gitu ya? ayo, itu dibawa siapa lagi yang Masya Allah. Nah, selamat malam Kak Ada. Princess, Mbak Sri Mulyani, Nah. Stephen Q, Kak Yuni, Tiara Pamungkas. Yuk kita belajar ke bawah bersama-sama ke bawah ya. lagi tadi. Nah, Yes, Kak Oke, Inem wis. ya. Kita belajar menata bahasa ya. Jadi seperti Alhamdulillah itu. nih, bersama guru kita ya, Mas Ya. Sandro Jabrik, paling ganteng sak dunyo dewe. Kak Ling Ling, selamat bergabung. Oke, Yes. barangkali ada yang mau ditanyakan teman-teman. Haruka hadir. Haruka hadir. Haruka. Apalagi ya nih? Nah, ada yang nanya balik. Tadi Singapura kan. Singapura. Nah, terus di Singapura kerja. Terus akhirnya sekarang pertanyaan saya, sama orang tua kan nggak boleh keluar Iya negeri. dulu pertama kali. Emang orang tua sampean nggak berada? Jadi intinya tuh saya tipikal zaman dulu tuh anak yang malas. Jadi nggak mau ngebantu orang tua. Jadi kita nggak ngerti bagaimana sih kayak kehidupan rumah tangga itu siapa ngebersihin, nyapu, nyuci piring kayak gitu tuh malas banget kan. Namanya juga anak-anak lah, maksudnya anak remaja yang sedikit bandel. Kemudian tiba-tiba memutuskan ke luar negeri, padahal saya sendiri belum pernah punya pengalaman bekerja. Jadi merupakan suatu loncatan yang terlalu tinggi gitu.
Nah, tapi karena mungkin bandel ya, jadi Berarti sampean bandel. bandel. Tapi intinya itu saya pengen sekolah, cuma memang keadaannya yang nggak memungkinkan. Anak-anak Kenapa? remaja gimana secara materi kan? Kenapa? Ya memang Nggak punya duit. nggak punya duit, kan anaknya banyak. Tapi kan Anaknya banyak. anaknya banyak. Berapa? 5 kan? 5 sama aku. Jadi Sampean yang keberapa? anak yang kelima, anak yang ketiga. Oh. Nah, jadi secara nah, jadi pengenlah ke luar Secara negeri apa? seperti itu. Pengennya duitnya langsung banyak gitu kan. Tapi kita belum tahu kok negara luar itu seperti apa. Jangankan negara luar, kita nggak pernah kerja sebelumnya, ya kan? Nah, sedangkan yang namanya apa tuh yang bawa orang namanya apa tuh? Sponsor. Ya, sponsor kan taunya kan kalau ada orang yang mau itu duit mah. Jadi cepet-cepet aja sama mereka diurus gitu. Dan Berarti kita sampean masih datang muda. sama sponsor. Datang sama sponsor. Jadi kan istilahnya tuh, nah istilahnya terlalu dini lah, terlalu memaksakan diri untuk keluar negeri. Umur berapa itu? Itu 18 tahun. Jadi 18 tahun nggak ada pengalaman apa-apa. Kemudian keluar negeri, jadi kaget gitu, you know? Terus. Ya, tapi bisa 4 tahun. Bisa Terus? 4 tahun. Novi juga satu kelas sama Mas Sandro, ada yang nanya tuh. Adekku. Enggak. Iya. Hah? Katanya satu kelas. Bukan. Enggak. Bukan satu kelas, aku lagi belajar kelas nih, Dek. Dek Novi, namanya Novi juga. Nah, jadi dulu waktu pertama kali ke... Kenapa kok di ending? Bentar dulu. Nah, ada orang kepo. Hah? Ada orang yang kepo. Oke, lanjut. Mending dimatiin aja deh. Ya. Gimana? Nggak usah dimatiin aja deh. Daripada nggak mau dikepoin. Ya, udah kepoin. Jadi, Ini yang bleset. belajar. Ada orang kepo. Kalau ada yang kepo, Aha. sebaiknya Anda nggak main sosial media. Kalau dia biarin kepo dong. Iya, ada yang kepo. Jadi, ada seseorang yang membuat aku merasa nggak nyaman gitu. Dek. Blokir lah. Oh gitu ya? Iya, no. Oke, berarti selamat. Nanti aku Susah mau amat blokir hidupnya. beberapa ya. Iya. Sampean itu susah amat hidupnya. Iya. Nggak suka ya blokir. Lanjut. Gampang toh. Lanjut. Ngomong Terus banget. jadi Rambu hadir. Iya. Salam buat Mbak. Rambu kapan kita zoom? Rambu zoom. Woi. Nah, Lama kali bumbu. Salam buat Mbak Angel. oh, makasih kakak. Bening. Oh, bening ya. Udah, ini ditaruh aja bisa nggak? Kita konsentrasi sama kita ngomong bisa nggak? Ini dibuang bisa nggak? Kita buang dulu ya. Buang dulu nggak? Kak buang dulu kak. Tolong dibuang kak. Nah. Makanya hidup itu yang fokus gitu loh. Nah, Tahu nggak sih biasanya kalau awal-awalnya susah bisa jadi sukses loh. Jadi lu terima aja, ya kan? lo nggak terima sampean itu nggak apa-apa, Mbak. Aku terima aja, Nah, nanti iya. biasanya jadi sukses gitu loh ya. Gitu loh. Lanjut. Kalau sampean tujuannya belajar, aku ekstrim, Mbak. Tapi Iya, kalau iya. sampean tujuannya cuman ya sekedar main-main, ayo. Nah, Aku ayo. suka, Iya. nggak ada masalah. Lanjut, Tapi lanjut, kalau lanjut. sampean kan ngomongnya belajar. Lanjut ya. Makanya saya ngasih sesuatu yang biar nggak sia-sia waktunya sampean, biar nggak ada rugi gitu loh. Ayo, kita lanjut lagi. Pertanyaannya kan? Yes. Jadi 18 tahun, 18 tahun belum ya. waktunya. Terus akhirnya berangkat. Iya, berangkat Nah, 18 tahun. terus sampai Luar Singapura. negeri, sampai Singapura, kehidupannya tuh keras banget, mesti jaga satu bayi baru lahir, satunya lagi anak 2 tahun, satunya lagi 4. Berarti umur 18 tahun itu sudah dihadapkan dengan pekerjaan. Kesulitan yang luar biasa, terus rumahnya 2, terus tidurnya selalu jam 12 lebih, jam 12 lebih masih gosok-gosok keluar, tapi bisa bertahan hampir 4 tahun. Itu artinya ada Ya memang apa bandelnya itu sesuai no. bandel ya. Bener nggak? Kan Iya. sampean bandel. Bandel jadi berat badan 60, pulang-pulang tinggal 39,5. 60 jadi 39,5. oh keren dong. Ya. Diet alami dong. Plus kena Duit. amandel. Plus punya duit. Plus kena amandel. Ya plus punya duit juga kan. Duitnya setiap bulan tuh selalu kirim mak tuh duitnya selalu dikirimin emak tiap bulan. Masa nggak ada sama sekali tabungannya dari sana? Aku selalu kasihkan ke orang tua sih. Oh, Jadi, dapat berarti. Iya. Kadang maju kadang ngirim. Bukan, jadi karena memang nih untuk para orang tua di Indonesia ya, jangan suka selalu kering sama anak. Nanti kalau anaknya paham juga ada bakal ngasih kok gitu. Tapi kalau selalu diminta jadi inget-inget, nih makku nih, bapakku nih suka itu sebelum aja gajian udah dipanggilin gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa. Jadi
Jadi sekarang Ya nggak karena perlu taunya dipanggil. anaknya kan kerja. Kalau kerja kan ngasilin duit. Nah, makanya Mau nih, anaknya teman-teman, capek mau enggak itu kan ya wis. Tapi alhamdulillah loh, istilahnya kalau kita ngebantu keluarga tuh nggak ada yang sia-sia deh. Nggak ada sia-sia gitu. Jadi Ya ada. apa? Jadi kalau sampean bilang nggak ada yang sia-sia itu nggak salah. Sia-sia. Tapi ada orang tua yang nggak tahu diri juga ada. Nah, itu ya. Ya kan? Ya, jadi Paham kan? Nah, jadi sudah 4 tahun. Wes, Alhamdulillah. oke ya. 4 tahun pulang. Terus Pulang. ngapain kok ke Hong Kong? 3 bulan di Indonesia udah nggak betah tau nggak teman-teman, terus langsung Berarti keluar negeri. 4 tahun dari umur 18 berarti umur 22. Dua-dua langsung 3 bulan di Indonesia langsung ke Hong Kong, Langsung cabut langsung sebut walaupun badannya tinggal tulang gitu, kesian banget rasanya. 39. Iya, dan di Indo kan kita Sekarang nggak berapa? kerja, Pak. Aku sekarang 33, berarti udah berapa? 33. Loh, lebih parah lagi dong. Iya, Bukan 33. berat badannya. Sekarang berapa? Sekarang 5, udah kembali alhamdulillah. Berapa? 58. Oh. Kan bagus kan? Jadi pertengahan. Jadi Harusnya 39 itu cocok loh jadi foto model. tahu nggak, segala sesuatu itu enggak, segala sesuatu itu akan indah pada waktunya ya buat kalian yang bekerja Oh, keras. saya nggak percaya itu. Ya, bekerja keras. Saya nggak gitu. percaya itu. Masa sih? Berarti belum memetik indahnya gitu. Enggak, sudah dapat dan tidak boleh terulang indah itu. Indahnya apa itu? Boleh kasih tahu? Boleh kasih Indah, tahu? indah dalam mantan saya. Oh, indah dalam mantan. Dan nggak bisa terulang lagi. Nggak boleh, bukan nggak bisa, nggak boleh. Karena sekarang bukan indah, sekarang Mbak Yuli. Mbak Yuli. Kedua Bukan namanya indah. yang merasa indah. Woi, indah. Indah mana indah? Heeh. Disebut nih namamu. Ada pertanyaan lagi nggak? Gue udah mulai grogi nih kalau ditanya. Takutnya bohongnya ketahuan. Habis dah gue. Oke ya, wes akhirnya Hong Kong. Enggak. Beres ya, Hong Kong. Seneng nggak di Hong Kong? Hong Kong ya. Alhamdulillah sih, justru kayak merasa kita lebih nyaman di Hong Kong. Terus daripada orang di tua Indonesia. gimana nih? Setelah di Hong Kong juga kan udah dikasih duit Alhamdulillah banyak. sih, Sekarang masih alhamdulillah. minta-minta. Nggak pernah sih, jadi kita udah maksudnya kayak Udah tahu tanggung jawabnya nggak ya. tahu tanggung jawabnya gitu. Setoran gitu. Setoran Setoran lebih dari wajib. cukup, alhamdulillah. Jadi pertama ya jangan lupa orang tua lah gitu. Selama kita mampu, justru kita betah di sini kan karena memang kita pengen support orang tua kan, pengen support keluarga dulu, anaknya banyak, mereka nggak bisa maksimal support anak-anak kayak gitu, dan nggak bisa merasakan jalan-jalan atau apa. Oke. Sekarang mereka udah bisa kan, alhamdulillah. Hal yang paling nggak enak yang sampean rasakan di Hong Kong itu apa? Apa ya? Kayaknya sih dijalanin aja deh. Kayaknya Enggak. tensionnya itu kalau kita kerja tapi nggak sesuai dengan harapan atau bikin orang kecewa, itu tension, you know, atau membahayakan, itu tension. Tapi kalau misalnya kita bekerja walaupun berat tapi dari hati kita, terus kita ngerasa aman, kita ngerasa Itu nyaman, masih tidak mewakili jawaban dari pertanyaan saya. nggak ada sih. Hal nggak ada apa nggak yang ada. sampean merasa berat di Hong Kong? Kayaknya nggak ada deh, semua aku nggak ngerasa berat sih. Yang pernah sampean lewati Hmm, atau masa-masa saat berat? masa-masa saat berat itu sebenarnya ketika aku melakukan sesuatu tetapi hati aku tuh nggak suka. Kapan itu? Mungkin baru 3-5 bulan yang lalu. Ngapain? Jadi just hanya sesuatu yang memang aku tidak sukai tapi aku Apa? harus jalani. Ada, tapi kayaknya Nggak bisa itu dibahas. nggak bisa dibahas. Nggak bisa. Oke, Iya. kena sudah nggak bisa dibahas. Iya. Saya dapat Iya. karena nggak semuanya interviewer itu tahu Iya. ya sesuatu. Kalau sudah kita menemukan jawaban itu tidak bisa saya sampaikan di sini, nah itu pas. Iya, itu. Iya. Tuh, ya berarti memang nggak bisa. Iya. Berarti ada kan? Ada. Ya sudah, Kalau sudah kita- cukup. Iya, kalau Ada. kita melakukan sesuatu tapi nggak sesuai dengan hati kita, Iya. itu nggak bahagia. Heeh. Tapi walaupun berat, tapi kitanya seneng, itu bahagia. Ya nggak teman-teman? Iya dong. Enggak Iya, juga. Iya. Enggak juga. Iya. Yes. Lanjut. Karena Itu sesuatu udah greng, ding, 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 gitu. Dia tuh kayak aduh. Enggak. Everything is fine. enggak Everything is itu fine. perasaan Anda aja sih. Iya. Saya yang nanya aja biasa kok. Oke, lanjut. Enggak aumek kayak sampean. Lanjut. Karena Ya interviewer itu begini. Jadi interviewer itu gini. Tahu nggak sih, ketidaknyamanan itu membuat kita kayak ngerasa kayak gitu. Dan semua orang semua orang lebih suka ditanyain dibandingkan dia yang bertanya. Gitu ya. Loh ya bener nggak tadi sampean aja bertanya wis bingung. Iya. Lah nek aku kan masih terus ini.
Iya, nggak iya, ada iya. nge-lag kan, Iya, masih iya, bisa seterusnya. Bahkan pertanyaan saya itu tidak boleh disampaikan di sini. Oke, lanjut. Nah, berarti Lanjut, itu, lanjut. nah, berarti pertanyaan Guys, gue siap dipermalukan ya guys. Demi Bukan. bercanda gue, enggak bercanda. Gue bakal jadi orang terkenal one day loh, loh ya bukan. guys. Nggak, Sekarang begini loh Mbak, Enggak bercanda. mempermalukan dan tidak. Eh, Makanya sampean itu ketika ngomong, sampean harus tahu yang diajak ngomong itu siapa. Sehingga sampean itu tidak merasa dipermalukan. Tapi kalau sampean sudah tahu yang diajak omong, tapi sampean masih tidak fokus, ya akhirnya sampean kena sendiri gitu loh. Oh, oke. Pertanyaan saya kan jelas. Jelas ya. Hal apa yang Anda alami atau Anda tidak sukai selama di Hong Kong? Aha. Udah, nggak perlu dijawab karena jawabannya tidak boleh disampaikan di sini kan itu. Oke. Oke, saya akan bertanya lagi. Next. Nah, setelah masa-masa berapa tahun sampean punya masa berjuang sampai detik hari ini sampean merasa nyaman dengan kehidupan sampean? Berapa lama rentan waktu? Saya selalu merasa berjuang sih. Aku belum merasa nyaman banget gitu enggak. Aku masih merasa berjuang. Jadi ya sebenarnya nyaman itu relatif. Aku syukuri dan aku kerjakan. I'm happy, that's it. Pertanyaan saya rentan berapa tahun? Nggak ada rentan. Itu sampai sekarang masih berjuang. Jadi belum merasa nyaman-nyaman amat. Nggak nyaman? Berarti sampai hari ini sampean bisa saya bilang merasa susah dong? Bukan susah. Lah sampean nggak nyaman? Belum berasa berjuang. nyaman kan? Kenyamanan itu gimana Lah ya? sekarang nyaman Relatif. ukurannya sampean apa? Nyaman ukuran Saya mau jawaban yang jelas, bukan Oke. jawaban yang dibelok-belokkan, Mbak. Oke, nyaman itu menurut Nah. saya ketika apa yang saya kerjakan itu berkah. Kadang-kala saya merasa belum berkah. Saya masih kurang banyak. Kurang pinter, kurang hasilnya bagus. Jadi belum nyaman. Ya berarti beberapa tahun ini sampean nggak melakukan apa-apa, that's nothing dong. Masih perjuangan. Lah ya nothing dong, nggak ada nilainya. Alhamdulillah sih, cuma Nah, masih itu loh. berjuang. Perjalanan waktu itu berapa lama dan sampean mengalami apa saja sampai di titik ini sampean merasa menurut sampean sih gak nyaman. Bukan berarti kita nggak bersyukur ya, cuma rasanya tuh kayak biasa-biasa aja, nyaman juga enggak, biasa aja sih alhamdulillah gitu. Kata nyaman itu terlalu wah gitu loh menurut saya, tau gak sih? Nyaman terlalu wah gitu, jadi ya biasa gitu aja deh, biasa kali ya gitu. Nyaman itu seperti apa coba? Oke, aku akan tanya balik sama kakak merasa nyaman gak sekarang? Nyaman. Kalau ditanya nyaman, itu senang melakukan sesuatu yang kita ingin kerjakan. Nyaman Itu tak? namanya nyaman. Nyaman tak? Iya dong. Kok pandai banget bersyukur ya. Loh. Guys, pandai bersyukur, pandai. Bener nggak? Ya. Loh, Jangan ukur marah. tujuan dari pertanyaan saya itu emang ke situ. Gitu ya. Seberapa tingkat bersyukurnya sampean, tapi sampean ngomongnya biasa. Ya, Itu bukan alhamdulillah. bersyukur. Itu berarti aku kurang bersyukur ya? Jelas. Oke, berarti saya kurang bersyukur guys. Nah, Aku harus makanya belajar kalau bersyukur. ngomong sama orang Mhm. yang kapasitas cara berpikirnya, Iya. itu makanya berhati-hati. Berarti saya kurang Pahami, bersyukur. bukan pahami benar-benar pertanyaannya. Oke. Supaya sampean tahu sebenarnya orang ini mau yang komentar banyak banget gak? Coba tanyain. Banyak gak? Banyak gak? Jawabannya goblok banget itu bocah. Aja lanjut. itu kan perasaan sampean. Lanjut. Iya kan? Ya. Mereka kan nggak menilai seperti itu. Ini bagus nih, bakal viral nih. Ya lanjut. Yes, Gitu. goblok ini terus lanjut. Yes, lanjut. Saya maaf ya, Ya. saya nggak mengeluarkan Enggak, kata-kata goblok ya. Ini Kalimat biar goblok viral saya gitu. saya nggak ngomong kan. Ya. Anda sendiri kan yang ngomong, bukan saya loh ya. Gue ngerasa Ya. gitu ya. Ya. Jadi- Lanjut. Berarti Jadi- selama ini kalau sampean merasa biasa-biasa dan nggak nyaman, berarti sampean melakukan apa yang sampean lakukan ya hanya sekedar biasa dong. Bukan sesuatu yang luar biasa dong. Boleh nggak Iya. saya ngomong kayak gitu? Iya, aku masih merasa biasa sih. Biasa, mungkin di bawah standar malah gue ngerasanya. Karena aku pengennya tuh kayak kita tuh pengen punya standar, oh yang seperti itu tuh itu yang bagus tuh. Tapi aku belum sampai ke titik itu. You know, aku lagi masih belajar terus untuk sampai ke titik itu.
Tapi bukan berarti ketika sampean tidak mencapai standar itu, sampean belum qualified, kan tidak seperti itu. Ya, itulah yang namanya. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi. Standar yang menurut sampean pas dan itu merasa sampean belum raih, itu standar yang kayak gimana? Pertanyaan saya. Standarnya yang seperti apa ya? Jangan ngejak ngomong sesuatu yang nggak bisa sampean raih loh ya, bahaya loh. Aku bertanya soalnya. Aku mengejar terus pertanyaanku. Itu dia. Makanya setiap ngomong perhatikan benar-benar. Tak uber pertanyaan itu nanti. Tak cari terus. Standarnya di mana sih sampean? Standarku kok sampai sekarang sampean ngerasa belum di titik standar itu gitu. Iya, sampai sekarang sih belum. Ya apa? Jadi aku ukuran standar sampean supaya bisa diketahui sama teman-teman. Selalu melihat orang lain itu wow, luar biasa gitu. Orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Jadi tapi mungkin setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Kita nggak bisa menjadikan orang standar, cuma ada perasaan kayak seperti how to say, it's like kayak apa sih, kayaknya I'm nothing gitu, you know that? You know? Jadi kalau sampean merasa bahwa no I'm nothing, berarti sampean belum berbuat apa-apa dong? Iya, saya merasa belum bisa berbuat apa-apa untuk lah terus orang. Setiap bulan bisa ngirimin orang tua, terus sampean bisa menghasilkan dan sampean bisa menghasilkan sekian ratus ribu Hongkong dolar, sampean bisa melayani pelanggan sampean, is nothing. Sampai sekarang merasa masih nothing. Ya. Berarti sejauh ini sampean melakukan itu masih belum apa-apa. Iya, belum apa-apa ketimbang orang lain, ketimbang kakak. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini hidup sampean apa hidup orang lain? Ya itulah, kadang-kadang kita harus memiliki kayak mindset yang baik ya. Nggak semua orang mereka positif. Ya nggak semua orang punya positif thinking terhadap diri dia sendiri. Kadang-kala kita kenapa membutuhkan seorang guru untuk ngasih kita kekuatan mental, karena kita membutuhkan itu gitu. Kita ngerasa kayak kita nothing dan kita butuhkan support orang lain. Ini sesuatu yang real yang saya rasakan, bahwa saya itu nothing dan saya harus mencari seseorang yang bisa mengembalikan rasa kepercayaan diri kita ataupun mensupport secara mental. Berarti untuk merasa something, sampean ketergantungan dong sama orang. Ya mungkin, tapi sebenarnya aku mandiri juga sih. Lah, jangan belin-pelan dong kalau ngomong, jangan belin-pelan dong. Saya suka diajarin, tapi saya akan kerjakan sendiri dan misalnya kayak gini. Dulu aku belajar pijat, aku sampai 5 tahun akan saya tekunin itu, 5 tahun. Setelah 5 tahun baru aku ganti yang lain, facial, aku akan tekunin gitu. Nanti kalau udah tekunin aku belajar sesuatu yang lain. Apakah itu bukan sebuah pencapaian? Apakah itu hanya sekedar lewat saja? Apakah itu sudah tidak membawa berkah? Apa yang sudah sampean lakukan dan apa yang sudah itu sebenarnya berkah ya, tapi kita nggak boleh sombong guys. Nggak boleh sombong itu sebenarnya. Persoalannya bukan sombong, persoalannya adalah saya bertanya ke sampean. Iya kan? Kalau dari jawaban nih sampean itu justru orang melihat sampean kok gini. Iya, itulah kekurangan saya dan saya lagi memperbaiki. Itu mental sih ya, mental problem, mental blocking gitu. Bukan. Apa? Self esteem. Oh, apa itu self esteem kalau boleh tahu? Self esteem itu bahagia dengan diri kita sendiri. Self esteem. Jadi memprediksi. Makanya self esteem kalau dibangun menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri kalau sudah tumbuh, maka dia bisa berkembang karena merasa percaya diri. Tapi sampean sebaliknya merasa nothing. Jadi insecure yang datang. Nah, sekarang dengan segala bentuk pencapaian, dengan segala bentuk apa yang sampean alami, ya harusnya itu yang disampaikan. Saya bahagia dengan kehidupan saya hari ini. Loh enggak,
Jangan ngomong kayak gitu ketika saya yang ngomong. Ketika sampean saya tanya, itu yang harus sampean ngomongin gitu. Ya harusnya ya. Loh, iya Saya bener bahagia nggak? dong. Iya bener nggak? Saya bahagia, sangat bahagia. Nah. Makasih supportnya ya. Support kalian itu luar biasa. Suaminya ini Dalam paling belajar. mondar-mandir. Which one? No. Dari tadi ngeliatin sampean aja gitu. Mungkin dia naksir sama gue. Nah, Kamu naksir sama gue. heeh. Gitu loh. Bisa dipahami nggak? Yes, makasih teman-teman semuanya udah ngasih aku Nah, support ya. jadi problemnya Self esteem. Yes, problemnya aku tuh self esteem tuh. Jadi kepercayaan diri. Nah, Nah, jadi kalian juga harus percaya terhadap diri kalian. Mungkin kalau kita udah pernah terjatuh atau pernah dijatuhkan orang lain, kalian akan ngerasa kayak you are nothing. nggak harus begitu. Kayak ngerasa dijatuhin itu rasanya. Oh, nggak harus begitu. Really? Tuhan menciptakan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu pasti ada maksud dan tujuan. Jadi ketika kita dijatuhkan sama orang, sebenarnya Tuhan itu ngajarin kita supaya kuat. Jadi bukan orangnya yang salah. Kebetulan orang itu hanya sebagai media. Iya. Medianya Gusti Allah untuk membuat kita jadi lebih kuat. Masya Allah, udah kayak Pak Kiai, sekarang udah Kiainya udah Loh. keluar, Alhamdulillah. Lebih ya sih? Kak Yuli nih, dia lagi itu. Ya. Oh aku share ya. Nah, Saya kasih tahu, fokusnya ke saya bukan di sini. oh, ya. You Guys, know? gue habis sama Pak Guru gue. Lanjut. Nah, gitu loh. Yes. Makanya saya bukan yai, Yai. saya wong ganteng sak donya. Lanjut. Yes. Komunitas YouTuber Hongkong. Yes, komunitas YouTuber Hongkong. Ini punya Kak Yuli ya? Ya, pantesan. Ya. Lanjut. Nah, Lanjut, oke, lanjut. satu. Jadi yang harus ditata sekarang itu mulai banyak membaca tentang pengembangan diri. Yes. Ya. Ada orang telepon nggak? Nanti kalau ada orang telepon, Jangan-jangan nggak boleh, kita harus fokus. Oke, dibuka dulu. Nah, dia masih kerja. Oh ya sudah, nggak usah diganggu. Kalau dia datang kan, WhatsApp-nya sampai 300 ya. Betul, guys. Hah? Kita lanjut lagi ya guys. Lanjut. Nanti bakal masuk ke YouTube biar aku viral gitu. Yes. Saya kasih tahu, Kita bercanda. tidak perlu mengejar viral. Gitu ya. Viral itu kadang-kadang jelek ya. Bukan. Kenapa? Kalau sampai hidupnya hanya mengejar viral, nanti kalau sudah viral kebingungan. Oh. Nggak usah viral, kan yang biasa saja. Iya kan? Terus? Kalau kita hidupnya yang dikejar adalah viral, ya, ketika sampean tiba-tiba dinaikin, sudah nyampe di atas, sampean kan tahu buah mangga. Buah mangga itu tumbuhnya kan pelan-pelan, bertahap sampai akhirnya dia berbuah. Tiba-tiba langsung gede kayak cangkok gitu kan, kena penyakit gampang mati. Buah mangga, kalau buahnya ranum, siapapun kan ingin melemparinya. Biarkan proses itu alami. Ya, sampean harus menetapkan langkah tujuan hidup sampean itu maunya apa. Kalau sekarang fokus kepada facial dan beauty, perawatan muka, ya sudah, fokus saja di situ, perbanyak ilmu sampean tentang itu. Nggak usah harus viral. Nanti ketika sampean terus bercerita tentang kecantikan dan muka sampean juga cantik, nata rambutnya nggak selalu awut-awutan, gitu loh. Penampilan itu juga supaya sampean terlihat, orang melihat rambutnya ditata agak lebih baik, rapi. Nah, dengan sampean menyampaikan pemahaman tentang kecantikan, berapa usia kulit, bagaimana mengangkat sel kulit yang mati, bagaimana merawat kulit dengan cara sederhana, dengan sendirinya orang akan mengenal sampean. Dan akhirnya bukan viral, tapi banyak orang yang ingin berkonsultasi dan membutuhkan perawatan. Gitu.
Seperti Makanya itu teman-teman. makanya belajar membaca Yes. dan belajar mendengar. Gitu. Jadi kalau ada yang ngomong, klien apa gimana Mbak? Nah, belajar psikologi juga. Bagaimana memahami orang. Usahakan ya ketika ngobrol dengan klien. Ya kan? Kalau kliennya banyak ngomong itu enak. Tapi kalau kliennya nggak banyak ngomong, pancing pertanyaannya sedikit. Pancing sedikit aja. Aha. Nanti dia akan cerita. Jadi jangan sampean yang justru cerita. It's good. Sampean bolak-balik nulis mesti dicatat. Yeah. Tapi begitu tak tanyain, aku konsepnya apa, konten apa. Aku udah lupa tadi. Nah, kan? Konsepnya hilang, ketinggalan. Habis kerja terus bikin konsep, konsepnya ketinggalan guys. Akhirnya bukannya aku yang tanya sama kakak, tapi kakak yang tanya sama aku kan. Ini dikeduk deh rahasia aku ketahuan. Aduh, aku udah gak punya rahasia lagi. Lanjut. Ya sudah, Lanjut ya. saya rasa itu saja. Daripada pertanyaan-pertanyaan saya nanti banyak yang tidak terjawab sama Iya. sampean. Boleh nanya 1 kali lagi, 10 kali lagi? Ada itu nggak engine mau lagi nggak? Mau nambah engine? Enggak. Iya. Pertanyaan lagi, 1 kali ya. 1 kali lagi. Apaan tuh? Sampean kan sudah di Hong Kong. Aha. Sampean sudah punya studio beauty. Aha. Terus dengan studio beauty itu 2-3 tahun ke depan itu sampean mau jadi apa? Sebenarnya sih saya pengen sharing dengan teman-teman apa yang saya punya, sharing dalam artian ilmu. Kalau aku punya ilmu aku pengen sharing. Untuk saat ini aku lagi mencari ilmu apapun itu, aku pengen melihat di mana sebenarnya tensionku atau tujuan aku di mana. Kalau beauty sepertinya itu terlalu jauh, karena beauty itu saya pikir-pikir lagi itu harusnya sangat profesional. Itu biayanya sangat luar biasa. Jadi aku pengen punya ilmu yang walaupun sederhana itu bisa berbagi sama teman-teman. Ini yang dari dulu aku pengen usahain sebenarnya. Cuma ya seperti itu butuh waktu, saya mesti belajar. Makanya ini pun mungkin dari cara berbicara one day nih, kalau aku udah improve, aku pengen sharing pada teman-teman mungkin punya mental block ataupun problem tproblemdiri mereka, sehingga mereka tuh susah untuk mengenali atau mempelajari sesuatu yang baru. Sebenarnya ini problemnya itu. Problemnya siapa? Problem setiap orang punya problem, mental block sama kayak mental block mungkin ya. Jadi aku harus pecahin dulu mental blockku ini untuk belajar, baru aku bisa sharingkan ke teman-teman. Kalau udah berhasil, ini adalah waktu untuk belajar. Waktu untuk belajar dan terus belajar. That's it. One day mungkin akan menjadi kakak yang mungkin seperti kakak yang bisa sharing. Nggak usah harus nanti. Ya, cuma ilmunya tuh belum cukup gitu. Enggak. Ilmunya tuh belum Saya cukup. tanya, saya pernah berbicara sama adik saya ketika saya mau ngomong tentang public speaking. Saya bilang saya harus ada sertifikat ini ya ini. Apa kata adik saya? Adik saya S3 Aha. di Jepang. Wow. Hari-hari ini mau ngomong sesuatu nggak harus Anda PhD, nggak harus hanya kalian punya sarjana doktor. Cukup kalian jadi influencer aja udah selesai. Karena begini loh, zaman hari ini sudah sangat dimudahkan dengan sosial media. Jadi nggak usah tunggu nanti, nggak usah nunggu sampean expert. Ya kalau expert kan kita nggak tahu. Di kehidupan besok lusa naik bus, busnya kecelakaan, akhirnya kita menyesal. Dan jangan bilang cuma, kalau mau berbagi mulailah dari sekarang. Ya cuma kita nggak tahu ilmu apa yang kita bisa bagiin. Ya sekarang saya tanya, sampean mempelajari pijat itu berapa tahun? 5 tahun ya. Nah itu ilmu. Tapi sekarang lihat, nggak banyak orang yang minat ke situ. Padahal itu sebenarnya very easy to get money dari pijat. Loh Semua ya orang- makanya ya, di situ, iya. di situ sampean membuka cara berpikir menjadi tukang pijat. Selama 5 tahun itu menjadikan sampean seperti hari ini. Jadi jangan bilang bahwa sekarang punya studio dan semuanya itu bukan dari pijat. Yeah. You're right. Justru yang sederhana saja yang sudah sampean alami.
Jangan mencari standar yang sesuatu yang belum sampean dapatkan. Come on guys. Ya. Berbagi itu bukan nanti, hari ini. Ada yang mau belajar pijat nggak guys? Ayo tak ajarin. Maunya dipijitin semua. Oh, maunya ya udah Bukan sini, seperti Kak. itu. Sini guys, pijatin lagi sini. Masuk ke Nah. studioku. Satu seperti itu. Ya, gitu ya. Dengan sampean teknik memijat sampean yang disukai sama kliennya yang mana kok kamu seneng tak pijat itu karena apa sih, kan bisa. Itu luar biasa ya kalau bisa berbagi ya. Loh, sampean ngomong berbagi. Pertanyaan saya. Wong sampean yang mau dibagi aja bingung, Iya, itu dia. padahal sampean punya. Hmm. Hah? Sekarang saya tanya lagi. Sebelum sampean bisa facial, belajar facial berapa lama? Aku sebenarnya udah setahun lebih. Dulu Nah. aku kerjanya tuh di klinik. Cuma memang berbeda ya dengan facial Indonesia tuh berbeda. Kita kebanyakan Saya nggak pakai ngurus, saya mesin. cuman bertanya. Kita Setahun fokus aja, lalu jangan mungkin. terlalu panjang. Sampean geleber kemana-mana. Nggak, soalnya aku Setahun kan? belajar banyak tentang facial itu kayak Itu. banyak beberapa guru. Itu yang menyebabkan sampean sulit berbagi. Iya. Kita banyak guru kan. Bukan. Ya. Apaan tuh? Ya, sampean merasa tidak cukup Iya. untuk berbagi. Orang berbagi ya bagi aja. Iya, iya. Nggak usah mikir aku gak duwe ini, aku nggak duwe itu, aku nggak mampu ini, nggak Iya, mampu iya. itu. Kalau sampean tanya sama saya itu punya apa? Gelandangan, men. Iya, benar deh. Tidur di Victoria Park. Masa sih? Yes, Masya Allah ya. Loh, Tapi- kalau sampean tanya, ya kan, saya enak, nggak punya apa-apa, tapi buktinya, ya, sampean mau datang belajar, Mhm. ya kan, YouTube lah, macem-macem lah, BCD, ya kan, Mhm. ya kan, ya kan sama. Kalau sampean tanya, aku punya apa sih? Nggak ada. Punya Semua ini semangat. yang beliin ya istriku. Wah, Masya Allah. Nah, makanya di sini, kalau ditanya sampean punya apa di sini, saya punyanya yang ada di dalam ini. Hmm. Makanya investasi kepala ke atas, Ya. itu membaca, ya kan, nonton inspiratif, Aha. video-video pengembangan diri, bukan yang viral-viral yang ditonton. Banyak banget yang nonton. Iya, yang Nonton yang viral kalau ya kitanya kalah ya kalau kitanya tuh kelihatan gue kayak lagi dimarahin mukanya tuh kayak aduh gimana nih, lihat aduh celungup ke kanan ke kiri, aduh gimana nih ya saya itu ngajak ngobrol sama sampean untuk sampean itu bisa berpikir dan besok melakukan tindakan apa, dan nantinya dari pertemuan ini sampean bisa kira-kira bagaimana ke depannya saya gitu. Bukan dimarahin, bukan digini gitu loh. semangat ya kita Ya kan kan? lagi belajar Sekali lagi sampean ngomong sama saya kan belajar. ya. Saya ngomong sama saya bukan main-main loh ya kan. Makanya saya serius ngomongnya. Ya, Tapi ya, kalau sampean ngomongnya main-main, aku nggak mungkin sedalam ini mantap sekali mengupas Terima dan kasih. mengulitinya. Tarik Ya. nafas dulu kawan-kawan. Kita duduk kak nggak bercanda gue. Udah. Aduh, luar biasa. Bagus sih. Apanya bagus? Ya bagus, itu satu masukan kan. Jadi kitanya kayak bangun gitu loh. Weh bangun gitu. Bangun loh gitu ya. Yes. Kita Gitu. harus belajar banyak bersyukur. Itu jadi dari diskusi Kalau tadi sampean sih bisa kitanya- mengambil dan memetik apa yang saya sampaikan. Soalnya sampean itu kan apa jenis? Enggak. Ini Takut kencengan. Miswa? Enggak, maksudnya takut kencengan bukan. Enggak. Enggak. Siapa takut kekencengan? Di sini tempat publik. Oke. Ya, saya ngomong kalau menyampaikan doktrin itu kudu harus kenceng. Harus kenceng ya. Biar tertanam doktrinnya di otak gitu. Iya, karena yang saya lihat dari sampean itu ya, hari ini aku isi going, besok itu udah lupa hari ini itu apa. Oh, enggak lah kalau Lusa lagi bingung lagi. Buktinya dari chat sampean itu kalau ngechat itu sekali dua kali kan orang sudah ngerti gitu. Iya, kalau Kenapa aku udah sampean harus berkali-kali gitu loh. itu dia ya. Ya. Jadi otaknya terlalu penuh Nah, kayaknya. bukan. Terlalu Ya penuh. ndak fokus ya udah. Mbak, aku nanti datang jam sekian. Aha. Ya, saya mau bahas ini. Wis, selesai. Selesai. Karena kita bukan orang seperti anggapannya sampean. Nah, itu yang sampean bingung. Kalau sampean merasa bahwa sesuatu itu tidak yakin dan orang itu tidak mengerti, Mhm. ya kan? Mhm.
orang itu mengerti dengan bahasanya kita. Jadi nggak perlu kita berulang-ulang kali, kecuali kita ngomong dengan orang yang notabene-nya, ya kan. Ada kebutuhan khusus sehingga harus berkali-kali. Aku ada kebutuhan khusus nggak kira-kira? Kebutuhan Ada. khusus. Apa itu? Butuh duit? Atau butuh apa? Butuh kehangatan. Itu sudah cukup. Butuh apa kurang lebih? Apa kebutuhan khusus nggak? Ada, sampean harus banyak mendengar suami sampean ngomong. Oke. Masalahnya suamiku jarang ngomong. Nah, Mana? itu biar sampean itu alurnya nggak terlalu kenceng. Oke. Dengerin. Belajar mendengar ya. Ya, Oke. Jadi pertama ngomong aja belajar sayang. mendengar. Hani, aku dapat PR. Apa PR-nya? Aku harus lebih banyak mendengar kamu ngomong, darling. Kok darling? Hani, baby, beb. Coba kamu bicara, beb. Aku yang banyak mendengarkan. Wah, langsung suami sampean. Oke, besok kamu belajar lagi. Oh, gitu ya. Lah ya malah disuruh tuh. Ya disuruh diem sih, kebanyakan ngomong soalnya. Nah, Oke, lanjut. gitu loh. Makanya sampean harus minimalnya kebutuhannya sampean dia ngomong. Nah, nanti ketika dia ngomong, dia bicara tentang pekerjaannya dia. Dia bicara tentang bisnisnya dia. Dia bicara tentang sesuatu apa yang jadi mimpinya dia. Lama-lama kan sampean belajar mendengar dan memahami. Gitu loh. Karena selama ini yang sampean mau hanya orang itu mau mendengar sampean. Makanya keinginannya adalah viral. Sebenarnya enggak sih, aku nggak. Nah, tadi ngomong supaya cepat viral. Enggak, cuma bercanda doang. Loh. Hati-hati ngomong dengan saya, Mbak. Gitu ya. Bisa kebalik-balik terus itu nanti. Soalnya cuma bercanda doang, Bang. Loh, nggak bisa. Kalau Sudah pengen kadung viral ngomong. mah izin nanti. Saya panggil aku Tai. Viral gue cepet. Saya lagi belajar. Aku Tai. Saya bukan lagi bercanda kan? Ya. Bener nggak? Nah, ini yang harus sampean garis bawahi. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti wis be berarti sampean. Iya. Sudah penuh, bubar berarti. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Iya. Ini udah muntah, meluber. Udah muntah geleng-geleng. Sorry. Next lagi. Nggak ada urusan, orang ini tertarik sama sampean. Gitu makanya nguasi ae. Foto dulu. Foto dulu, guys. Yes, bagus. Vlog selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Keren banget, kan? Tapi mungkin dia udah tahu bahasa itu nggak sih? Dia geleng-geleng. Matiin dulu. Ini udah di closing ah? Closing. Udah, Mi? Udah. Oke, terima kasih. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.